Bang, lain ada video. Selamat datang teman-teman di channel gua. Kali ini gua habis ngurus surat-surat MISU, ya kan. Dan ini di mana nih? Di Jalan Raya Bogor, teman-teman. Gila, pada ngebut-ngebut semua. Jadi gue habis ngurus surat-surat MISU ya, ngurus surat-surat kepergiannya anjay. Dan sekarang baru berangkat kantor. Jadi di video gue kali ini gue pengen bahas tentang worth it nggak sih kalian beli NMAX di tahun 2023 akhir kayak gini, ya kan, atau nggak tahun 2024 awal nanti ya. Dan ini atas dasar gue sebagai pemilik NMAX sendiri dan ya ada literatur lainnya lah ya yang gue sempat baca-baca, googling gitu kan. Dan sebelumnya kita harus tahu juga nih, kalian harus tahu bahwa peruntukan NMAX itu untuk seperti apa, orang-orang seperti apa, ya kan, baru kalian bisa meminangnya. Nah, karena gini, NMAX itu di pasaran motor matic 150cc itu banyak yang bisa kalian pilih, ya kan. Kalian ada NMAX sendiri, ada Aerox sendiri, ya kan. Nah, terus ada Vario 160, ada PCX juga, ada ADV. Jadi banyak. Nah, kebutuhannya tergantung kalian juga, kalian mau pilih yang mana, karena mereka semua itu beda-beda peruntukan, teman-teman. Jadi yang pertama kali teman-teman harus tahu dulu nih, peruntukan teman-teman buat apa dulu, ya kan. Dan budgetnya berapa gitu juga. Baru kalian bisa meminang-minang, ya. Baru kalian bisa memilih-milih nih, kira-kira kalian mau ngambil apa. Semoga sih di video kali ini soalnya gue nggak pecah lagi ya, karena kemarin tuh pecah banget, gue aja sampai nonton males. Jadi gue minta maaf juga nih. Dan semoga sih yang ini nggak pecah ya, karena mic-nya gue balikin ke tempat semula. Nah, balik lagi ke topik, ya kan. Worth it nggak sih, Bang? Gue mau beli NMAX nih, budget udah cukup dan gue memang kebutuhannya adalah NMAX. Jujurnya kalau kalian beli tahun 2023 itu masih worth banget lah, ya kan, dengan segala kelebihan NMAX yang mungkin belum ada di kompetitornya. Dari bodi yang menurut gue paling gede, proporsional, ya kan, dilihat enak, nggak kelihatan bantet, kecilan dan lain-lain. Nah, worth sih gitu kan, dengan kenyamanan yang kalian dapat di angka segitu, menurut gue itu masih worth untuk di tahun 2023. Tapi yang gue tahu nih ya kan, kalau kalian siap untuk sakit hati aja, karena gini, NMAX 2024 atau enggak 2025 itu udah mau launching, teman-teman ya. Jadi itu tinggal perkiraan beberapa bulan ya. Kalau misalkan masih oke, setahun lah ya. Ini suaranya kenceng banget anginnya nih, gede. Ini padahal kecepatan 4 nih, angin cuman gede banget. Kalau misalkan kalian itu ya udah bang, nggak apa-apa, gue udah nggak sabar pengen NMAX, ya worth aja. Cuman kalau dari gue ya, apa kalian nggak bersabar dulu, ngelihat dulu yang baru kayak gimana? Karena beberapa teasernya itu ngomong NMAX yang baru itu jauh lebih keren loh, ya kan. Seperti di video sebelumnya tuh gue sempat ngomong NMAX 2024 yang harusnya launching itu keren banget, ya kan. Cuma karena gue aja lagi emang butuh kendaraan, ya kan, sedangkan itu lagi dijual dengan harga yang lumayan tinggi dengan segala kekurangan itu. Jadi ya mau nggak mau gitu, ya udahlah. Dan NMAX sekarang juga menurut gua nggak jelek-jelek banget kok, masih ganteng, masih enak looknya dilihat, ya kan. Meskipun mungkin nanti saat nongol NMAX yang baru ya jadi ketinggalan jadul apa enggak kan kita nggak tahu, karena belum ada saingannya kan. Saya belum, yang baru tuh belum nongol gitu, jadi kita nggak bisa membandingkan juga dengan itu gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian memang sudah menggebu-gebu, ya nggak apa-apa, langsung pinang aja. Karena dari NMAX Auto yang barusan lewat, ya kan,
ke NMAX sekarang aja tuh meskipun agak jauh ya, desain belakangnya kayak gitu ya, cuman masih punya tarikan desain yang sama, dan NMAX All tuh nggak langsung kayak kelihatan ketinggalan zaman gitu loh, masih oke. Dan harusnya ke NMAX yang paling baru nanti hampir sama lah, mungkin fog lamp, headlamp itu berubah, tapi tarikan garis kiri kanannya itu nggak begitu jauh signifikan ya. Mungkin akan ada update fitur terbaru dan mungkin lebih ke situ aja. Jadi kalau misalnya kalian udah bang, gua nggak sabar pengen beli, monggo lah silakan, atau nggak tunggu tahun baru ya, atau nggak akhir tahun tuh biasanya bakal banyak promo, kalian bisa beli langsung cash di situ gitu kan. Karena yang udah biasanya akhir tahun tuh banyak promo sih, dibanding kalian beli-beli di pertengahan tahun atau enggak awal-awal tahun ya. Awal tahun juga masih ada sih kayak bulan Januari, cuma Februari udah nggak ada biasanya. Terus kalian bisa beli di situ tuh, gue yakin banyak promo. Terus kalau kalian bisa juga, kalian harus udah naik dulu gitu. Jadi jangan langsung beli. Kenapa? Karena bener deh, karakter Yamaha NMAX ini takutnya tidak sesuai ekspektasi kalian. Karena dia tarikannya ya menengah ke atas gitu, untuk bawahnya lemot, gredek pula kan. Takutnya, karena biasanya yang tarikan-tarikan bawah tuh ya keluaran Honda. Itu dari zamannya Pit dulu, dari Mio, sama tuh. Yamaha selalu menangnya tuh menengah ke atas, nggak tahu racikannya kenapa seperti itu. Jadi kita karena dari Jalan Raya Bogor jadinya muter deh. Ini muter nih. Gue mau lewat Margonda takut mager macet, ya kan. Paling ntar lo Juanda aja lah. Ya karena kan gue tahu nih temen-temen tuh biasanya yang ngincernya kan tarikan bawah ke menengah ya kan, tapi nggak ngoprek untuk tarik napasnya. Biasanya kalau Yamaha tuh enggak, kalian harus betulin di tarikan bawahnya gitu. Ya tapi tergantung lah persepsi kalian mau gimana. Kalau misalkan udah siap dengan karakteristiknya Yamaha ya monggo silakan. Dan menurut gua ada beberapa keunggulan sih dibanding Aerox ya, si NMAX ini. Selain desainnya ya, kan kalau desainnya NMAX tuh lebih ke netral aja gitu loh, lebih ke maskulin. Kalau Aerox kan lebih sporty, anak muda ya. NMAX itu bawaan lahirnya udah double disc ABS dual channel, sedangkan Aerox menurut gua dia dengan harga segitu kayak kurang greget aja gitu loh. Kenapa? Kenapa dia masih single disc ya kan? Single disc ABS single channel hanya depan. Nah itu menurut gua satu keuntungan lu naik NMAX. Jadi kalian kalau emang mau bener-bener ngeliat look, kalau kita ngomongin look ya, jauh lebih enakan dual disc kan. Masa kalah sama bebek Supra gua udah dual disc. Tapi tenang, Aerox juga bisa dibikin double disc, cuman kalian harus extra cost. Kalian tuh harus beli velgnya PND ya, seinget gua. Selain itu gua nggak tahu sih, yang gua tahu PND doang. Beli velg belakangnya aja, itu terus beli discnya, beli master rem ya kan. Tapi ya tetap aja ABS single channel. Kecuali kalian mau ekstra duit lagi buat beli modul dual channelnya gitu. Terus kenapa gue selalu ngomong soal ABS dual channel, single channel kayak gitu ya, karena gue punya riwayat tentang ABS. Ya mungkin kalian tahu X-Max itu bawaan dari lahir memang udah ABS dual channel, dan menurut gue itu berguna banget di X-Max. Meskipun nggak bisa ngebut ya, X-Max kan nggak bisa ngebut, tapi gue punya kejadian ya kan, dimana gue harus hard braking dan ABS itu ngebantu gue. Jadi setelah dari situ gue kayak oke, kayaknya emang perlu lah motor-motor itu yang bisa di atas 100 tuh buat pakai ABS.
gitu. Apalagi motor-motor sport tuh liar soalnya tenaganya. Ya kan kayak R15 kayak gitu-gitu ya oke lah dulu 150 cc lu ngebut paling berapa 100 km per jam ya kan. Gue juga bukan pecinta top speed juga, tapi menurut gue ABS itu perlu untuk motor-motor yang bisa lari di atas 100, karena kita nggak tahu kondisi jalan, kecuali kalian ada di sirkuit itu beda urusan lagi ya, jangan disamain gitu loh. Nah makanya gue selalu tarik garis besar bahwa NMAX itu ABS-nya udah dual channel. Itu yang pertama kali gue bikin jatuh hati. Dan NMAX sendiri itu kayak lu speknya itu X-Max di downgrade doang gitu loh. Fitur-fiturnya juga hampir-hampir sama dengan X-Max yang lama. Ini gue nggak tahu nih, X-Max yang baru kan lu udah ada 2 monitor kayak gitu ya. Apakah dia akan sama apa enggak, gue nggak tahu nih. Siapa tahu NMAX nanti akan upgrade jadi seperti itu. Semoga aja sih NMAX yang baru akan jadi kayak bener-bener turunannya X-Max. Jadi kayak yang NMAX sekarang kan turunan X-Max yang lama ya. Lo ada traction controlnya, ada juga keylessnya, ada juga ABS dual channelnya. Nah, terus speedometernya kurang lebih hampir mirip lah kan. Cuma bedanya kan kalau X-Max dia ada analognya ya, ini kan nggak ada full digital semua ya, udah nggak ada RPM. Tuh orang nyetir sembarangan banget anjing. Nah semoga sih X-Max yang baru dia udah dual monitor kan. Itulah minimal yang diturunin lah ya kayak NMAX yang baru nanti, semoga. So kalau udah kayak gitu gila cakep banget sih ya. Nah itu untuk soal ABS. Terus yang kedua traction control. Gue nggak tahu di Aerox yang tipe paling tinggi udah ada traction control apa enggak. Karena ya mungkin yang buat temen-temen udah tahu ya, dan yang belum. Kalau misalnya traction control itu kan ibaratnya kita ya ban belakang itu nggak overpower lah ya. Kalau misalnya dalam keadaan ban licin atau gimana, waktu kita tarik itu motor nggak langsung ngegelincir atau nggak ngepot gitu lah ya. Jadi dibatasin tenaganya. Nah itu perangkat safety juga sebetulnya saat kalian lagi berkendara di jalanan yang licin, terus tiba-tiba kalian bencet gas, nah yang ada jadinya nggak ngepot gitu loh ya kan, speeding sendiri. Gue nggak tahu di Aerox udah ada apa belum, tapi di NMAX itu udah ada. Itu salah satu fitur yang berguna juga waktu gue pakai Max. Jadi 2 fitur itu yang selalu gue highlight di video-video gue, kenapa kalian worth to buy untuk beli NMAX gitu teman-teman. Dan yang ketiga pasti kakinya lu bisa maju, bisa mundur, nah bisa selonjoran ya kan, mau rebahan. Itu 3 fitur itulah yang menurut gua kalian bisa mempertimbangkan NMAX dibanding saudara kandungnya sendiri ya kan. Kalau dibanding kompetitor gua nggak bisa ngomong banyak teman-teman, karena gua nggak punya PCX juga gitu ya. Saingannya NMAX kan hanya ke PCX ya, karena Vario 160 itu saingannya adalah Aerox teman-teman. Jadi jangan dibandingin kalau NMAX dengan Vario 160. Itu beda teman-teman ya, beda peruntukan, beda juga model desainnya. Nah itu beda, lu jangan bandingin itu, lu bandinginnya NMAX dengan PCX teman-teman gitu teman-teman. Jadi menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gue pribadi ya kan, ya NMAX itu worth it lah buat kalian beli. Tonton inilah ya sampai Desember ya. Kalau mungkin di awal tahun ya menurut gue tergantung kalian lagi gitu. Karena balik lagi, yang bisa menilai ya kalian sendiri ya kan, dengan segala kelemahan dan kekurangan dan kelebihannya sendiri, benefit yang bisa kalian ambil itu kan cuma kalian sendiri teman-teman yang bisa nilai. Kalau misalnya nggak worth juga ya gue nggak akan beli NMAX gitu, gue kan ngambil yang lain. Tapi ternyata kan gue belinya NMAX dan gue nggak pernah pakai NMAX sebelumnya ya, karena NMAX yang baru gitu. Jadi ya lagi untuk gue ya worth aja lah kalian beli di tahun ini ya kan, sampai Desember masih ada 2 bulan lagi tuh buat nabung lagi ya kan. Jadi sekalian beli, sekalian modif kecil-kecilan. Dan ini karena bisnis gue udah tinggal dikit ya, jadi kita pom lah. Sebetulnya kalau dibilang tinggal dikit nggak juga sih teman-teman, ini masih banyak, kurang lebih 3 literan. Enggak lah, 2 sampai 3 lah, kurang lebih 2 sampai 3 liter.
ini masih bisa dulu sampai kantor gue, cuman ya hawa-hawa gue masih ke bawah naik motor kecil gitu kan ya, naik motor-motor tangki 4 liter 3 liter, jadinya masih ada rasa cemas gitu kan. Dan di depan kan setahu gue ada Shell, jadi kita berhenti di situ. Mungkin sekalian juga gue akhiri video dari gue, teman-teman. Terima kasih juga yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir ini. Buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe juga ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, teman-teman, biar kalian langsung update video-video dari gua, langsung cepet gercep bisa nonton dan selalu update video-video dari gua, karena gue sering juga upload video short dan itu hampir setiap hari, teman-teman. Oke, ini gue juga udah nyampe nih. Ya udah, thank you teman-teman yang udah nonton. Bye bye.